izinkan kami mempersembahkan Syarhil Quran dengan tema Al-Quran cahaya, petunjuk dan obat bagi jiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Hadirin yang dirahmati Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Satu frasa yang mengguncang akal dan menenangkan hati di zaman yang penuh kebingungan dan informasi yang saling bertentangan ini. Dunia mencari pegangan yang pasti dan Al-Quran menjawab, inilah aku, tak satu pun kebenaranku bisa digoyahkan. Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca di atas meja. Ia adalah konstitusi kehidupan, panduan tentang cara bertuhan, cara bermasyarakat, cara berbuat adil, serta cara meraih bahagia dunia dan akhirat. Imam Syafi'i berkata, Barang siapa yang menguasai dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menguasai akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan sumber dari segala ilmu adalah Al-Quran. mentari terbit di ufuk timur, sinarnya terang menyinari bumi. Al-Quran petunjuk di setiap umur bagi yang mau membaca dan memahami. Maka, wahai saudariku, jadikanlah Al-Quran cahaya dalam kegelapanmu, kompas dalam kebimbanganmu, dan sahabat dalam kesendirianmu. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Hadirin yang berbahagia, Subhanallah, Allah menyebut Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dalam dada. Bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit jiwa, kesedihan, kecemasan, keputusasaan, dan kekosongan hati. Di zaman kita hari ini, begitu banyak jiwa yang sakit bukan karena kurang makan, tapi karena kurang Al-Quran. Mereka mencari ketenangan di tempat yang salah, padahal Al-Quran sudah menawarkan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika dada terasa sesak, Buka Al-Quran, ketika air mata tak bisa berhenti, baca Al-Quran, ketika dunia terasa sempit, tadabbur Al-Quran. karena obat terbaik jiwa bukanlah di apotik, melainkan di mushaf yang tertutup di atas lemarimu. Jamu pahit obat penyakit, Diminum pagi sebelum makan. Al-Quran dibaca hati pun bangkit, jiwa yang gundah jadi ketenangan. Maka marilah jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan,
Maka marilah jadikan Al-Quran terapi harian kita, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya saat ada musibah, tapi setiap hari, setiap saat dalam setiap keadaan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin yang kami hormati, dari 3 ayat yang telah kita renungi bersama, tergambillah 3 permata Al-Quran. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk, hudal lil muttaqin, kompas bagi jiwa yang ingin sampai ke tujuan tertinggi. Kedua, Al-Quran adalah obat, syifa bagi dada yang lelah, rahmat bagi hati yang rapuh. Ketiga, Al-Quran adalah kabar gembira bagi siapa yang mengamalkannya. Surga menanti dengan segala kemuliaannya. Maka marilah jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi nafas kehidupan kita. Indah pelangi setelah hujan, langit cerah berseri cahaya. Cukup sekian persembahan, semoga Quran menerangi kita. Semoga Quran menerangi kita. Kami awali syarahan ini dengan pembacaan salam, maka kami akhiri dengan pembacaan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Summa assalamu alaikum